Rumah gadang banyak dijumpai di ranah Minang. Namun, tidak semua daerah Minangkabau boleh mendirikan rumah adat ini. Hanya daerah yang sudah memiliki status sebagai nagari saja yang boleh mendirikan rumah gadang ini. Selain sebagai tempat tinggal, rumah gadang memiliki fungsi adat tertentu. Rumah gadang memiliki keunikan tersendiri. Keunikan yang pertama dari rumah gadang adalah bentuk atapnya yang megah dan runcing di kedua sisi. Karena bentuk atapnya rumah gadang seringkali disebut dengan rumah gonjong, bagonjong, atau rumah yang atapnya bergonjong runcing. Atap gonjong ini berhubungan dengan cerita rakyat. Menurut cerita, dahulu suku Minangkabau meraih kemenangan adu kerbau melawan raja dari Jawa. Akhirnya masyarakat Minangkabau terinspirasi membuat rumah yang atapnya berbentuk tanduk kerbau. Keunikan yang kedua adalah bentuk rumah gadang yang berbentuk seperti perahu. Jika dilihat, rumah gadang berbentuk seperti badan perahu. Bagian rumah ini bentuknya persegi empat tetapi tidak seimbang. Atapnya melengkung ke arah samping, sedangkan badan rumah landai seperti perahu. Keunikan selanjutnya adalah rumah gadang dirancang sedemikian rupa agar tahan gempa. Hal ini dikarenakan wilayah Sumatera Barat seringkali terjadi gempa. Tiang-tiang rumah gadang bukan ditanamkan ke tanah, melainkan bertumpu di atas batu datar yang kuat dan lebar. Maka ketika terjadi gempa, rumah gadang akan bergerak di atas batu tempat tiang itu berdiri. Tiang-tiang rumah juga tidak disambungkan dengan paku, tetapi dengan pasak yang terbuat dari kayu, sehingga mampu menciptakan konstruksi yang tahan gempa. Di halaman rumah gadang terdapat rangkiang yang digunakan untuk menyimpan padi. Rangkiang ialah bangunan tempat menyimpan padi milik kaum. Rangkiang tersebut memberikan tanda keadaan penghidupan kaumnya. Sementara itu, atap rumah gadang biasanya terbuat dari ijuk yang menjulang berbentuk tanduk kerbau. Ijuk pada atap menandakan bahwa rumah adat ini dibuat dengan material yang ramah lingkungan. Biasanya, lantai satu rumah gadang digunakan sebagai tempat untuk bermusyawarah. Jika dilihat dari dekat, rumah gadang penuh dengan ukiran ornamen dengan beragam motif seperti akar, bunga, daun, serta bidang empat persegi hingga pola melingkar yang saling sambung menyambung. Selanjutnya ada tabuah atau beduk, sebuah gendang yang dibuat dari kulit sapi atau kulit kambing. Di dalam rumah gadang juga terdapat carano yang biasanya digunakan sebagai tempat sirih beserta kelengkapannya, seperti kapur sirih, tembakau, gambir, dan lain sebagainya. Dan dinding untuk bagian belakang dari papan bambu melambangkan kekuatan dan utilitas dari masyarakat Minangkabau itu sendiri. Di balik singgasana, ada jalan keluar di dekat tangga kayu. Jalan ini menuju ke selasar yang menghubungkan antara bangunan inti istana dengan dapur. Dapurnya sangat luas. Hal ini dikarenakan terdapat replika peralatan memasak yang ada pada zaman dahulu kala.
Demikian kearifan lokal arsitektur rumah gadang yang dapat kami tampilkan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.